Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Pamdi Putra, dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnalistik, di mana di sini saya akan membahas tentang tempat kolom editorial. Dalam sejarah jurnalistik dikenal peran strategis karya-karya para penulis pada masa perebutan kekuasaan. Pada zaman perang, misalnya itu karya para jurnalis banyak dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda atau persuasi. Jadi yang dimaksud dengan propaganda adalah serangkaian pesan dengan tujuan agar dapat mempengaruhi pendapat seseorang, tindakan masyarakat, atau sekelompok orang. Begitu juga yang dimaksud dengan persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Melalui persuasi, setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain. Untuk memenuhi tujuan tersebut, karya jurnalistik direkayasa sedemikian rupa sehingga pembaca dapat terkena pengaruh secara signifikan. Jadi termasuk salah satunya yaitu upaya untuk menempatkan kolom opini redaktur yang disajikan dalam editorial tersebut. Jadi editorial tersebut ditempatkan pada halaman opini bersama 3 artikel yang ditulis oleh penulis luar. Seperti tema editorial sebelumnya, 3 artikel yang ditulis oleh penulis luar itu mengungkapkan tema yang sama, yaitu suasana pada Lebaran. Selanjutnya, tema yang diangkat dalam suatu editorial tidak selalu harus sama dengan tema-tema yang ditulis pada artikel. Jadi, artikel bebas yang mana muncul pada hari ini dan edisi ini, pada itu juga hari yang sama, meskipun ditempatkan pada halaman yang sama. Jadi editorial itu bebas, boleh ditempatkan pada artikel mana saja. Oke, kita memasuki siapa sih yang bisa menulis editorial tersebut. Jadi tidak semua orang ataupun wartawan bisa menulis editorial. Seperti disebutkan sebelumnya, tidak semua wartawan juga bisa dapat menulis atau diberi kepercayaan untuk menulis editorial. Editorial adalah kolom khusus, tulisan yang memuat surat subjektif secara redaktur yang sekaligus menjadi identitas ideologis sebuah surat kabar, sehingga penulisannya pun tidak secara khusus. Oke, selanjutnya pada tahun 1994 pada ayat 7 Rivers mengungkapkan bahwa para penulis editorial tidak bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan bekerja untuk sebuah media, baik media cetak maupun elektronik. Ia menulis sebuah pesan untuk atas media, tempat, dan kepada siapa ia bekerja. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan dia harus mementingkan tempat kerja dan di mana dia bekerja. Untuk sebuah editorial tersebut, sebelum menulis, mungkin saja penulis akan menerima instruksi-instruksi dari pemilik media, dan dia harus mengamankan pesan apa yang dihendaki oleh pimpinan atau pemilik media itu. Itulah sebabnya editorial sering disebut-sebut sebagai sebuah pemikiran dari suatu intuisi yang telah teruji secara kolektif, atau sebuah pola penyajian fakta-fakta dan opini dengan menafsirkan sesuai kepentingan dengan maksud untuk mempengaruhi atau bahkan untuk membentuk pendapat umum, atau disebut juga dengan public opinion.